Halo, selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang, terima kasih. Waduh, ruangannya baru semua ini, luar biasa. Ini ruang apa Pak ini Pak di situ Pak? Meeting untuk bisa dimanfaatkan bareng-bareng Pak. Kalau Bapak ada tamu, dan customer-nya TPS kan, monggo nanti jadi koordinasi sama Pak Nur. Romantis kan ini. Waduh. Ini yang baru Pak, sudah 4 unit kita sudah operasikan. 4 unit ya Pak? Dari 14. Dari 14. Beberapa masih dalam proses erection and commissioning test. Segera nanti tambah 2 lagi. Yang untuk di belah sini? Bulan ini ya. Sini ya? Yang blok panjang kan ini utamakan. Nah, nanti terus 2 lagi, tiap bulan 2 terus sampai. Sampai nanti 14 Pak ya? Sampai 14. Tahun depan mungkin clear ya mungkin ya, 2026. Oh tahun 2006 ini clear ya, nggak sampai 2027 ya. Berarti hampir 14 unit berarti semua baru berarti? Baru. RTG-nya? Plus nggak ada blok yang tidak ada yang nggak baru gitu ya, semua blok baru. Plus kita kan sudah melakukan modernisasi alat Pak. Alat-alat dulu yang masih power diesel, ini kan sudah kita konversi menjadi elektrik. Ada 22 unit. Itu yang nilai tambahnya apa itu Pak? Kalau dari Ericsson dengan elektrik ini kecepatan atau pasti kecepatannya nambah, throughputnya jadi juga besar, maintenance-nya yang pasti lebih mudah, maintenance-nya lebih mudah dan lebih cepat kali ya, efisiensi energi kan bisa mereduce biayanya sampai 60%. Oh ya? Diesel ke elektrik. Nah, that's why yang kemarin Bapak terkendala beberapa saat lama. Ini karena beberapa alat kami ada yang kami maintenance rutin, ada yang kami alokasi untuk pekerjaan elektrifikasi tadi. Jadi tapi insya Allah Maret 22 selesai. Maret 2002. Tahun ini 2026 ya? Iya. Maret ini. Maret lah bulan depan. Iya. Jadi targetnya 31 Maret. 22 selesai semua. Ya. Karena ini proyek multi ya, sudah 2 tahun lalu kami mulai. Oh, jadi nanti memang adalah sedikit kendala ya teman-teman ya. Jadi memang tidak mungkin segala sesuatu proses itu langsung lancar ya. Tetapi tentunya target ini juga tidak menjadi waktu yang cukup lama karena tahun depan kita sudah memiliki RTG dari seluruh blok itu RTG yang baru semua ini. Insya Allah. Alhamdulillah. 5 tahun. Usia kita 27 tahun. 27 tahun alat. Sekarang jadi kita punya terminal internasional ini, kita mempunyai tahun ini alatnya semua baru, termasuk sisi ya Pak ya, yang nanti diganti juga ya. Jadi mungkin call-nya yang 1 call bisa 20, nanti mungkin bisa lebih dari per jamnya ya, rata-rata ya. Nah, jadi ini juga. Jadi transformasi TPS ini kami lakukan staging Pak. Jadi setelah alat-alat di lapangan masuk, segera tanggal 3 Maret besok kita mulai melakukan relokasi alat yang sekarang existing di domestik Pak, CC21. Dan sebelahnya itu kan ada CC X Makassar. Yang di belah sana domestik Pak. Itu nanti tanggal 2 kita mulai geser ke terminal Berlian untuk memperkuat Berlian. Jadi supaya kekuatan terminal di Tanjung Perak nanti merata. Karena efek di salah satu terminal pasti impactnya ke terminal yang lain kan. Jadi ketika ada problem di satu, makanya ini ya TPS ini ingin memposisi sebagai solusi untuk bersama lah. Karena ini kan milik kita bersama, nggak bukan milik Pelindo ini. Miliknya Pak Wibi juga, miliknya teman-teman Alfi juga. Semua lah ya. Pemilik cargo owner ya. Makanya kelancaran ini kan sangat bergantung pada feedback dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin beberapa saat kami memang nggak berharap terjadi kongesti ya. Kami berupaya melakukan mitigasi resiko yang terbaik Pak. Effort terbaik kami lakukan, tapi tidak menutup kemungkinan lah. Ada waktu-waktu tertentu ya mohon dimaklumi lah. Dan sebelumnya mohon maaf apabila nanti kejadian. Tapi kami sangat detail memprepare ini supaya nggak terjadi kejadian yang nggak terkendali lah. Iya, siap. Kami upayakan semua bisa termaintain dengan baik. Tapi memang kalau sekarang peremajaan ini dilaksanakan pastinya is okay lah. Insya Allah, proses kan pasti ada waktu terlambat. Nah ini juga nanti kita sampaikan ke teman-teman anggota bahwa
Ini salah satu perubahan yang sangat baik dan ini berita baik juga untuk teman-teman pengguna jasa terminal peti kemas ya. Karena tahun depan kita sudah dapat kado baik ini dari terminal. Semua blok RTG-nya akan menggunakan RTG yang baru. Baru loh ya, bukan baru datang. Insya Allah semester 2 ini Pak, Ya. tahun ini 2026 kita sudah set alat baru semua, termasuk kontainer crane juga. Dan ada migrasi dari diesel ke elektrik ya, Pak ya. Yang RTG seperti RTG, itu, yang elektrifikasi jalan 22, yang 14 unit RTG baru beroperasi, plus 4 unit CC juga beroperasi. Oke. Jadi di semester 2 tahun 2026 insya Allah Sudah bisa ngegas. bisa kita singkatkan semua Iya, kegiatan insya Allah, dari insya Allah. pembongkaran kapal Iya. dan pengambilan kontainernya, Pak. Jadi sekuensinya gini Pak, nanti setelah 2 CC domestik ini bergeser ke Berlian, 4 unit CC kita yang lama yang Oke. akan direplace akan bergeser ke domestik. Kami tempatnya di domestik. Oke. Nah, itulah mengapa nanti beberapa waktu dermaga domestik tidak bisa kami manfaatkan untuk layanan domestik. Oke. Karena digunakan untuk penempatan 4 unit CC lama ini. Pak. Setelah dermaga 10, nanti 2 CC 6 dan 8 akan bergeser ke ujung dermaga Ke yang- 175, dermaga 1. Yang Nah. domestik ya, Pak ya. Yang internasional. Oh, Yang internasional. Oke, oke. Domestik sudah ditempati 4 CC baru tadi, 4 CC lama tadi. Ya, 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 Tidak. ya. Mereka akan menunggu proses relokasi berikutnya yang sudah diprogramkan oleh SPTP nanti mau Oke. geser ke mana. Yang di dermaga internasional karena satu tambatan sudah hilang 4 alat, maka yang 2 alat di tambatan 2 kami geser ke ujung, ke dermaga 1. Sehingga nanti 4 unit alat baru datang masuk ke dermaga 2. Oke, oke. Tujuannya apa? Supaya nanti kekuatannya merata Pak, karena ini alat dengan spek bagus, paling sehat ya. Nanti bisa bantu di dermaga 1, bisa bantu di dermaga 2. Oke. Pak, kalau kita bicara kapasitas yang untuk internasional, blok yang ada sekarang ini, sebetulnya berapa TEU sih sebetulnya kemampuan kalau fit betul-betul full gitu? Kalau Kontainer yang masuk. kalau kita kemarin kan realisasi kan tahun 2025 kemarin 1,5 Pak. 1,5 juta TEU. 1,5 juta TEU. Kami berharap dan berdoa ini mudah-mudahan bisa 1,8 juta TEU. Tahun 2026 ya. Atau bisa lebih. Atau bisa lebih. Tapi memang Dengan asumsi beberapa kondisi tadi Pak ya. Iya, iya, iya. Semua alat beroperasi Dengan baik, ya kan? Penjadwalan kapal nggak ada problem. Cuaca aman terkendali, nggak ada bad weather ya. Insya Allah Bisa, produktivitas kita juga bisa. Semoga naiknya juga Iya. cukup signifikan. Alatnya udah baru kok, harus naik juga nih Pak. Iya, pasti Karena nanti akan return ditagih. investasinya juga ditagih tuh Pak, untuk pengembalian. Tapi saya kira sebetulnya dengan alat yang baru ini, karena TPS juga kalau saya lihat adalah pilot project awal, kita lihat ada fumigasi di lini 1, nanti ada X-ray juga, behandle juga. Jadi ini pelabuhan yang pertama yang serba komplit, melayani semuanya ada di lini 1. Termasuk regulator, termasuk juga terminalnya juga. Ya kita berharap dengan alat ini juga sebagai sarana pendukung yang sangat strategis, mungkin ke depan ini menjadi satu barometer juga bagi pelabuhan-pelabuhan yang lain yang ada di Indonesia. Ya Insya Allah Pak. Kurang lebih. Kami ingin menempatkan TPS sebagai terminal paling solutif lah. Masalah nggak Greenport mungkin ya, Greenport ya. Sekarang menuju Greenport juga nih Pak ya. Terminal Peti Kemas Surabaya, terminal paling solutif lah. Paling Ya. solutif. Oke, oke. Saya yakin nggak semua masalah bisa kita selesaikan, tapi dengan bantuan teman-teman di asosiasi, feedback Iya, dari iya. customer, ya itu bisa membantu menyempurnakan, membenahi. Betul. Minimal kita membuat lebih bagus lah daripada yang sebelumnya. Kami melakukan pembenahan tidak hanya dari sisi layanan Pak, di beberapa fungsi termasuk digitalisasi di perencanaan dan kontrol. Oh iya, sekarang kan Nanti bisa katanya kita ada lihat. apa Pak? Java Integrated ya. Jadi untuk mengintegrasi semua kegiatan di terminal dan juga untuk ke teman-teman pengguna jasa, mungkin di ada satu tempat yang memang diintegrasi untuk melihat kondisi kegiatan terminal operator ini, operasionalnya,
juga untuk ke customer service bisa langsung Insya Allah. mengetahui masalah-masalah apa aja yang langsung di terminal tanpa harus mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan lapangan dan sebagainya. Emang begitu ya Pak rencananya nanti ke depan? Kami sudah menyiapkan fasilitas itu Pak, nanti di Integrated Planning and Control. Oh, Integrated Planning Control Pak namanya. Kita mengkonversi dulu yang ruang Java untuk hall meeting, kita sekarang ubah menjadi ruang kontrol pengendalian untuk seluruh Tanjung Perak. Oh, Jadi, untuk seluruh Tanjung Perak, bukan tidak hanya TPS saja berarti Pak? Iya. Oh. Jadi di situ nanti bisa termonitor aktivitas teman-teman di Termasuk yang domestik layanan berarti? marine, domestik Oh. ada, termasuk multi terminal yang Oke, thank you. Sukodi Multiterminal ada di situ juga, termasuk pengawasan HSSI seluruh Tanjung Perak bisa dilihat. Termasuk Jadi mungkin terpusat juga- di sini Pak nanti? Iya. Oke. Monggo kalau misalkan nanti dari teman-teman Alfi atau customer membawa apa, stakeholdernya lah, Iya, iya, iya. kunjung, nggak perlu jauh-jauh, cukup ke TPS saja nanti di Iya. lantai 1 kami Ini siap. udah cukup bergengsi Pan, pelabuhan ini. sudah jalan proses commissioning test Oh, oke. untuk X-ray Pak. Oh iya iya iya. Kan Ya, ada ini, dua unit. ini. Yang ini untuk impor, yang sebelah kiri untuk ekspor. Ini setiap hari sudah kita bikin Sudah ini Pak berjalan. random ya Pak ya. Oke. Sudah berjalan Pak. Dan ini proses evaluasi terus oleh teman-teman BC. Bagaimana integritas datanya, Iya. valid enggak. Kami sih kemarin juga udah menyampaikan ke BC untuk percepatan Iya. pelaksanaan ini karena untuk menjaga juga hal yang terkait hal yang tidak diinginkan lah ya Pak ya di sini ya. Sebelum terjadi kebetulan fasilitas X-ray juga sudah berdiri lama gitu kan. Sayang kalau nggak segera dimanfaatkan karena memang sangat penting saat ini dengan isu-isu yang sekarang ini ada ya Pak. Iya Pak, betul Pak, harus bersama-sama isu-isu yang kurang benar di luar sana. Betul. Divalidasi dengan fakta kan, hingga Iya. kita nggak perlu berasumsi kan. Iya, Kami betul. strategi gini Pak Wibi, nanti dinamika transformasi di TPS ini kan sangat dinamis banget Pak. Betul. Kami akan menyiapkan kanal-kanal yang sudah ada maupun nanti yang akan kami create baru ya, untuk mendeliver informasi secepat mungkin. Mungkin melalui Gimana tuh website prosesnya ada. tuh, Pak? Jadi Gimana? mungkin nanti bisa kita melalui website atau mungkin medsos kita. Mungkin nanti PIC kami 24 jam akan standby memberikan informasi manakala ada. Jadi itu siapapun yang layanan nanya, Pak. kapanpun bisa Pak ya. Ya. Kalau teman-teman misalnya Mau nanya gimana kondisi kredit atau enggak di lapangan, bagaimana jadwal rencana pergeseran alat. Nah, kami berharap kalau lebih awal akan kami disclose informasi ini, semua pihak yang berkepentingan kan bisa prepare Pak. betul. Dengan sendirinya kan membantu kami nanti. Jadi dalam itu tidak kelancaran. perlu ditanyakan, itu sudah langsung di Iya. floor ke. Oh enggak, nanti kalau Oke. teman-teman Langsung tinggal buka website aja, ya, bisa dicek butuh, langsung ya. Butuh apa informasinya nanti teman-teman akan Oke. share. Oh, itu informasi terbuka. Oke. Sama-sama nanti kita. Jadi semua Nanti- pergerakan terminal itu langsung buka website, kita nggak Iya. perlu nanya, kita langsung masuk Iya. di situ aja Iya. Pak ya. Setiap Karena harinya. selama ini kan kami menyadari ya, dan mohon maaf juga memang baru berkesempatan kali ini ya kita berkomunikasi karena kemarin kan dinamis banget tuh jadwalnya Pak. Betul. Nah ini sudah mulai settle. Oke. Nah, tahap berikutnya kami akan diseminasi informasi ini seluas-luas kepada teman-teman yang berkepentingan tentunya ya. Supaya teman-teman juga bisa prepare kayak shipping line kan dia perlu memastikan ini Pak Ayu Iya, kira-kira dermaga Mana? dua Ya, siap. off kapan sih? Iya. Nah, sini prepare kan dia kan. Iya. Dermaga domestik gimana? Mulai off, Pak. Mereka juga siap. Sudah siap. Jadi Tujuan sudah itu. ada berita langsung dari TPS terkait persiapan Nah, ini dan kan sebagainya. terminal kita bersama yang kita maintain Iya, bareng-bareng. Pak, kalau 1 tahun sekarang call-nya berapa nih Pak kemarin? 2025. Kita kemarin Sampai 1,577, 1,5 juta, 1,5. ya. Ya kurang lebih sama dengan tahun Kemarin. lah ya. Ya mudah-mudahan di 2000. tapi secara 26 Tanjung ini ya. Perak kan grup Pak yang penting Pak. Betul. Secara Tanjung Perak kemarin saya lihat grup Oh, all ya, Pak? 5,5. Itu dengan domestik. Termasuk dengan Termasuk domestik, domestik. 5,5 ya. baik internasional maupun domestik, Domestik, tumbuh semua. semua tumbuh Alhamdulillah. semua. Wah. Artinya bisnis itu tumbuh semua. Saya dengar beberapa bulan ini di kuartal pertama naiknya juga Ya signifikan. mudah-mudahan biasanya kan jelang lebaran ini Menjelang kan lebaran, ya. volume agak tinggi ya, makanya kita perlu antisipasi berbarengan. Nah ini Pak,
Ngomong-ngomong Lebaran nih, persiapannya gimana nih Pak Wahyu? Kan kita sudah tahu bahwa SKB udah diterbitkan dan udah mandatori ya. Kurang lebih kalau saya lihat hampir 17 hari nanti kita off ya. Selain bahan pokok, ya kayak tahun lalu, selain bahan pokok dan juga pupuk ya yang bisa keluar. Nah ini antisipasinya nih dari terminal sendiri yang saat ini kurang lebih apa? Di stop dulu pertanyaan untuk yang Lebaran. And action. Nah, ini Pak Habibie Ya. yang kita sampaikan tadi IPNC. IPNC. Integrated Planning and Control. Nah, Bapak perlu foto di sini. Oh, ini iya. iconic background. Port of Tanjung Perak Planning. Jadi semua planning, Tanjung kegiatan Perak, operasi dan kontrolnya di sini ya. Iya. Ter- 24 jam ya kata tadi. 24 Atau jam. 24 jam. Iya. Oh, 3 shift 4 grup kita tiga standby shift. kan. Oke. Nah, ini Pak. Silakan Pak. Dulu nggak ada kan Pak ya? Ini ya. Ini baru, Dulu nggak baru ada, ya Pak ya? baru ini. Baru ya Pak. Waduh, luar biasa. Lebih besar ya? Lebih besar daripada yang TTL ya? TTL nggak lihat? Baru ganti Di ini. Makassar. Ingat waktu di Makassar Oh, iya. gimana Kecil gitu? kan? Cuman kecil. Kalau ini semua. Kalau TTL kan lurus gini aja. Ah, ini multipurpose. Oh ini yang Junaidi di sini. Loh, multipurpose juga. Jamrut berarti ini? Ini ya jamrut. Oh. Gresik di sini. Oh, iya, makanya. Cuma JP nggak ada JP. Kejauhan. Gitu. Oh iya. Oke. Gresik sebelah mana Mas? Gresik. Ya kan jam di situ. Di sini nggak Jawa ada. Selatan. Oke. Oh, kan sampai Perang. Jamrut Utara? Jamrut Utara ya? Mana Jamrut Utara? Ini Mira. Oh Mira, ya. Dan Waduh. Selatan. Jamrut Utara. Selatan ya. Ini Pak Utara, Pak. Oke. 81 ini maksudnya kamera 81 Mas ya. Cocok. Oh iya. Enggak tajam ya, Mas. Bapak ada kegiatan ini? Anak kegiatan ini? Itu jumbo kalau saya. Nah, Coba sama. cocok nih. Autai. Ini Bukan ya? real. Oh bukan Costco ini. Belum masuk. Kapal Saya kapalnya Autai. 17.000 bis. Oh dia baru masuk 23, sandar 25. Masih nunggu. Ini jumbo juga ya. Oh ini jadi Jamrut. Udah datang, hanya nunggu kapal yang mau diganti kayaknya. Autai, apa ini ya? MV Autai. Nah itu. Autai itu, nah, masih 3 ya? Iya, masih 3. 17.000 magnesium jumbo. standarnya estimasinya ETB. Gucci itu PBM-nya ya. PT Gucci. ETB-nya kapan? Gambarnya itu omong arek ganti. Itu adik sak mlaku rono nunjuk-nunjuk. Ya Gucci PSM. Wah keren ya. Loh, saya pikir kalau kemarin saya ke TTL kan kegiatan TTL aja. Jadi kalau ini ya semua terminal ya. Semua. Berarti ini SPTP, PMT semua di sini kontrolnya. Makanya kemarin besok kan Pak Wali mau ke sini aja daripada ke Pak Wahyu, Pak Wali Kota, oh Pak Wali Kota, oh iya. Pak Eri. Jadi kan kelihatan. Nah ini untuk Ini yang mana ini Pak? Jalan-jalan ke ini Tanjung Mas, Tanjung Mas, itu sendiri ya? Surabaya, Semarang. Enggak sini, jalan Oh. Tanjung Mas. Oh, Semua ya? Nah, ini ke Jamrut. Oh, Tanjung Perak. Dia Ini video versi ini. lebih lengkapnya ini. Ini yang mau masuk ke Jamrut. Ya, perempatan nih. Jadi ini kalau terjadi kemacetan nih Mas, terus nanti gimana nih? Migrasinya gimana nih? Langsung turun timnya spot security. Oke, langsung ke lokasi. Oke, Tapi tim yang di sana yang dikontak sama dia di kota. untuk di lapangan Segera ke sana. segera diinfo meluncur ke sini ya. Jadi cepat langsung dieksekusi untuk ininya ya, kelancarannya ya. Oh? Wah, luar biasa. 24 jam, berarti Bapak Kita kalau paling berapa bulan ya nggak kesini kok banyak yang beda ya? minggu kemarin belum ada ya? Oh, sulap dong. Kalau waktu peresmian belum ada singa, sekarang sudah ada singa. Oh, lu. Kok ada sih guys sekarang? Bapak Ya, kalau luar butuh-butuh biasa. sesuatu informasi, Iya. coba kontak teman-teman shift ini manager nanti. Informasinya tuh ya. Nah, ini urutan kapal tuh. Tuh, antrian kapal. Antrian kapal tuh. Oh, ini yang kontainer ya? Semua tuh. Oh, itu Dharma ya itu. Di Namanya Bapak? penumpang ya GSN ya.
begini Oh. nggak usah meeting di lantai 14 sama Pak Junaidi, di sini udah tahu. Bisa lihat urutan berapa, aku nggak usah telepon Pak Jun, minta ke Pak Nur aja, Pak Nur kapalku kapan sandar? Antriannya piro. Luar biasa. Apa tadi kapalnya apa? Nggak ada line up nggak? Saya di Curah, Jamrut Utara. Curah. Semua dong Pak Doni. Oh ini? Oh iya, itu berlian Jamrut itu. Oh ini semua ya TPS, maaf ya berlian. Oke. Mas itu bisa di scroll down Mas. Nah terus. Merah hijau itu apa? Jamrut Mas, Jamrut. Merah hijau maksudnya apa? Oke. Oh merah kapal keluar, hijau kapal masuk Mas ya? Oke. Yang hijau di Jamrut. Awas. Bawah Mas. Ada enggak? Jamrut Masuk. Utara, Jamrut Utara. JU. Oh itu penumpang. Utara yang kapal curah. Mau curah. Oh belum minta berarti ya. Belum ada. Ini kan 6 jam terjelang. Jadi kemungkinan beliau belum masuk antrian. Oh udah masuk. Line up 6 Udah jam. keburu mas 23 masuknya Mas. Enggak, yang Kan ada ini- di screen itu. Oh. 6 jam. Oh 6 jam. 6 jam. Enggak, kita udah masuk per tanggal 23. Ketangga. Sudah masuk line up di situ nomor 3, iya. Sudah berting. Oh iya betul. Kenapa? Berarti sudah hilang di sini tuh. Oh iya udah hilang, karena kan ini 6 jam kan. Nah, udah masuk. Nah, ini yang masuk keluar selama 6 jam kan? Oh iya, yang sedang. Ini yang sedang masuk dan sedang keluar. Kita udah dari tanggal 23 nunggu kapalnya keluar. Nah ini yang anu tuh, pandu-pandu. Pandu, iya. Oh iya, pandu tunggal. Untuk yang kontainer aja apa yang Pandu semua. curah juga? Integrated, curah juga. Termasuk BMS? Oh, BMS juga dari sini pandunya? Permintaan pandu BMS dah. Permintaan pandu BMS ya. Nah, iya. Seluruh Tanjung Perak toh? Sampai terjauh ya BMS Mas Pion ya. Mas Pion sendiri. Mas Pion udah punya pandu sendiri Pak. Istrinya kok gambarnya. Ini berarti Teluk Lambung nggak masuk Mas, masuk sini. Saya udah Teluk lapar kan Lambung. ya? Masuk. Oh masuk juga? Udah lapar belum? Kalau iya ya, kalau Lapor. Pelindo Group Lapor. pasti kesini lah ya. Sila Mira. Jadi Luar pertanyaan. biasa. Ini luar biasa. Ini beliau ini pernah top officernya kapal Pelni. Oh ya, kok bisa masuk Pelindo? Pak. Ini untuk planner apa nih Pak? Kalau di sini Pak? Ini TPS semuanya. TPS semua. Jadi dari mulai bongkar kapal, Mulai kapal sandar, di depan itu apa? Lapangan. operasi lapangan, bongkar kapal. Terus Kerjaan kamu. bongkar kapal itu ship talker sudah itu. di situ, oke, depan. Monitoring. Nanti ke second ini, kedua, Untuk muatannya itu ngatur di Rencananya, storage plan. Storage plan. Eksekusinya di depan. oke. Ship talker. Nah dari sini masuk ke blok kan? Di sini pengaturan bloknya. Yang blok itu ada ya pernah. Oh iya, itu. Nah ini ke blok pinbon. Berarti untuk yang muat tuh. Oh, Itu untuk masuk. khusus monitoring yang di Seaway dan dermaganya TPS tuh. Oke. Khusus Khusus punya tuh. Jadi semua kegiatan ya operasional TPS tuh. TPS termasuk di handle, termasuk iya. Itu pantauannya di sini semua ya. Ini kan ini handle kan? Ini CFS. CFS kan, CFS ya, CFS. Oke. Termasuk parkir kendaraan karyawan. Oke. Semua lah tuh. Semua ya. Semua terminal. Ini sebenarnya layarnya masih banyak, 130 lebih gitu. Terus termasuk RTG itu. Yang baru. Ini kan bloknya terpakai tadi juga. Yang Pak Dirut sampai kampung. Iya. 14 RTG namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang untuk kita semua. Hari ini kembali kita dari DPW Alfi Jawa Timur hadir ke Terminal Peti Kemas dengan suasana yang baru, dengan peralatan-peralatan yang baru. Mudah-mudahan ini bisa melancarkan logistik khususnya di Jawa Timur. Hari ini saya Husni tidak sendiri, saya ditemani oleh Ketua Umum DPW Alfi Jawa Timur yang kebetulan Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat siang. Dan ini tuan rumahnya. Biasanya kita mengadakan kegiatannya di DPW Alfi Jawa Timur. Hari ini kita berpindah di tempatnya, yaitu di Terminal Peti Kemas, dan kebetulan hari ini hadir juga menemani kita semua, yaitu Bapak Dirut, Bapak Wahyu Widodo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditemani oleh Dir Operasi Terminal Peti Kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan banyak hal. Tadi kita juga sebenarnya sudah putar-putar ya Pak ya. Kita sudah putar-putar melihat kondisi perubahan yang ada di Terminal Peti Kemas, dan kita sudah melihat kondisinya. Mudah-mudahan ini dari tempat yang baru ini akan punya semangat yang baru juga untuk kita semuanya. Sekaligus Pak, ini mungkin karena kita juga mau mendiskusikan juga nih Pak, hari ini terkait dengan, karena beberapa saat lagi kita akan masuk di Idul Fitri. Mungkin kami ingin menanyakan juga nih, seberapa jauh persiapan-persiapan terkait di terminal untuk menyambut libur Idul Fitri ini, agar tetap kegiatan logistik kita tetap tidak ada yang terhambat. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak atas kunjungan silaturahminya ke TPS. TPS-nya masih lama, tapi mudah-mudahan wajah baru bisa membawa kesegaran luar baru biasa ya, dan semangat baru ya. Luar biasa. Jadi beberapa waktu yang lalu pun kami sejak awal puasa kami sudah melakukan preparation Pak. Jadi berkaca pada beberapa prediksi kondisi menjelang pasca Lebaran tahun-tahun sebelumnya, kami lazimnya membuat semacam prediksi Pak. Kira-kira nanti libur panjang yang biasanya di pertengahan ya, pertengahan sebelum Lebaran maupun setelah, ada pembatasan lalin. Ini kami antisipasi di awal Pak. Nah, perencanaan-perencanaan yang sudah kami lakukan segala aspek termasuk kesiapan alat. Jadi jauh-jauh hari kami sudah melakukan preparation bagaimana nanti ketika volume meningkat, alat-alat kita dalam kondisi perform sehat. Termasuk juga bagaimana kita berkoordinasi dengan stakeholder untuk bersama-sama bisa mengendalikan rasio YOR kita supaya bisa menampung ketika terjadi pembatasan lalin. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai dan beberapa stakeholder terkait dengan KSU juga, nanti bisa mengkondisikan dinamika pengelolaan blok DCW kami lebih fleksibel gitu. Itu kami harapkan ini menunjang kelancaran. Dari sisi safety pun juga kami sudah preparation Pak. Kami benar-benar mendapatkan arahan yang tegas bahwasanya jangan sampai pembatasan ini nanti menimbulkan gangguan lalin, terutama untuk warga di luar terminal ya. Itu kami benar-benar jaga. Iya, berarti memang sudah ada mitigasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman terminal ya Pak ya. Kalau mungkin ketika misalnya ada antrian, paling tidak informasi mungkin ya Pak Dirop nih, kalau ketika memang ada, kami harapkan ada tetap komunikasi lanjutan kalau apabila di dalam ada antrian yang panjang, sehingga teman-teman di Alfi ini kadang-kadang kan pada cerewet-cerewet nih Pak, ini mohon maaf lagi ya. Jadi memang jadi ketika ada yang antrian, bagaimana respon dari pihak terminal nih Pak Dirops? Ya, selama ini kan kita sudah buat treatment yang bagus lah. Ya. Jadi termasuk ketika di dalam antriannya cukup banyak, kita koordinasi dengan Pak Usni supaya dibantu secara komunikasi ke anggota.
Artinya ada tindakan kita berupa menahan dulu yang di luar supaya nggak masuk. Nah ini juga setelah terurai baru nanti masuk. Nah alhamdulillah beberapa hal yang sudah kita lakukan ini ternyata Cukup efektif. cukup efektif. Cukup efektif. Nah ini yang mungkin nanti kita Oh. pertahankan gitu. Oh, iya, iya, Artinya pasti akan ada seperti itu. Apalagi kan Sekarang ini di bulan puasa ini ada break time selama dua kali. Ya. Pas sahur dan sahur ya. pas. Nah ini yang terus kita hubungi. Nah sekarang ya alhamdulillah sudah lancar kan. Dan dari eksternal pun sudah kurang lah komplainnya. Ya. Kita merasakan juga kok Pak, merasakan. Jadi kondisi saat ini di Terminal Peti Kemas memang semuanya terkomunikasi dan kami juga menyampaikan kepada anggota semua, kalau ada apapun silakan komunikasi. Ya, Karena ya. ketum kita juga cepat aktif nih. Pak kalau mau nanya nih, tadi pertanyaan yang dari di paus nih awal ya ke Pak Dirut. Kira-kira prediksi okupansinya sampai dengan 17 hari libur ini sampai berapa yorsnya Pak di TPS itu? Prediksi nih Pak. Ya kita kan Pak, tadi dinamika Pak. Iya, iya, iya. Termasuk Pak Dirut sudah sampaikan prediksi ya. Jadi kita buat forecast. Ya. Forecast impor, forecast ekspor, Iya. dan forecast yornya. Ya. Sehingga ada yang namanya fleksibilitas penggunaan blok. Jadi Fleksibilitas penggunaan blok ya. Jadi kalau kita ngomong lebaran pasti nanti pabrik banyak tutup, volume impor tertahan di Betul, di karena ada lapangan. pembatasan itu Nah, ya. akhirnya kita mempropos ke Bea Cukai untuk menggunakan blok ekspor sebagai blok impor. Oh, Nah, alhamdulillah hari ini Berarti is itu okay lah. migrasi Pak ya. Ya, Jadi dari migrasi. impor Nah. bisa kita pakai dulu untuk Ya. yang Ya, diekspor ya, dari impor ya Pak. bisa. Ya? Jadi situasional. Situasional. Dan Situasional. alhamdulillah mungkin Bea Cukai juga memahami kondisi betul. yang Iya. rutin setiap tahun seperti Ya. ini. Oke. Jadi- Wah, mantap sekali. Lanjut Pak. Ya, jadi insya Allah secara lapangan penumpukan Ya. itu tidak terganggu Ada lah, isu lah karena ya. kita selalu monitor. Ya. Jadi monitor detail ya, apalagi tadi sudah kita lihat peran dari tim yang ada di IPNC ya. Ya. Jadi memang ada yang khusus mengendalikan inbound, ada yang khusus mengendalikan Outbound. outbound. Oh di control room. Ya, Oke. sehingga itu secara tosnya kelihatan, secara visualnya juga kelihatan. Oke. Jadi Bisa langsung ke ya, ini ya. bisa cepat lah. Bisa Nggak cepat sampai masalahnya. terjadi yang parah gitu. Jadi sudah bisa dikendalikan. Iya, betul. Memang kita lihat ya beberapa, mungkin kan belajar dari pengalaman-pengalaman di tempat lain. Artinya jangan sampai di dalam pelabuhan itu stuck. Ya. Tidak bisa ada aktivitas pergerakan sama sekali. Ya, ini Terminal Peti Kemas Surabaya ini sudah mengantisipasi, mudah-mudahan ini tidak terjadi di sini, Pak. Saya kira itu ya Pak Ketum yang Kita mau kasih simpulan dulu dikit boleh ya? Boleh, Jadi boleh, Tum. kita mau infokan ke teman-teman anggota ya bahwa untuk RTG yang baru itu dibuat dari 3 batch ya. Iya. Jadi batch 1, batch 2, batch 3. Proses RTG sudah ada 14 unit RTG baru yang sudah ada di sini. Ini perlu diketahui juga sama teman supaya nggak simpang siur nih. Jadi 14 unit RTG sudah ada di TPS. Iya, iya. Nah, sekarang posisinya kita masuk ke batch kedua ya Pak ya. Ini 4 sudah beroperasi. 4 sudah beroperasi. Menyusul nanti 2. Dua. Nanti berikutnya 2 terus sampai Sampai dengan sampai bulan bulan Mei nanti sudah semua. Loh, berarti 2026 ini sudah Sudah terpasang selesai semua blok RTG baru. RTG baru. Dan akan menyusul sisi Pak ya BAS yang di itu kira lebih tahun ini juga Pak ya. Tahun ini juga kami prediksi akhir Juni sudah bisa beroperasi. 4 Nah, unit baru. 4 unit baru tahun ini. Jadi insya Allah tahun ini semua sudah clear, alat semua di blok sudah baru, juga di Dermaga juga baru. sudah baru. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa di si proses peremajaan ini ada proses Pembangunan. penggantian dan sebagainya, pasti ada proses keterlambatan. Ya. Nah, jadi mohon dimaklum. Jadi Ya. teman-teman kalau ada sedikit ya mungkin 1 atau 2 jam, nah kita udah infokan nih ada 14 unit yang akan dipasang tahun ini dan akan diselesaikan oleh TPS. Kurang lebih itu ya Pak Husni ya. Baik. Oke, baik sahabat logistik semua, terima kasih kita sudah mendengar banyak dari TPS dan kita juga tadi sudah keliling dengan melihat kondisi TPS dengan wajah barunya. Mudah-mudahan dengan wajah baru dan
fasilitas yang ada di dalamnya yang baru semua bisa memperlancar semua arus logistik khususnya di Surabaya, di Jawa Timur ini, dan kita semua juga bisa menikmati dari kelancaran logistik yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Bapak-bapak semua, Pak Wibi, Thank you, Pak Pak. Ayu, Selamat. Pak Nur, terima kasih. Selamat berpuasa pada semua teman-teman logistik. Kita nanti akan kembali lagi pada YouTube kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.